مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biado sasudena sehat. Kita syukuri nikmat yang cerah malam ini. Suasananya tenang, hatinya pun insya Allah tenang, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Saya biasa ceramah 15 menit ke bapak-bapak, 15 menit ke ibu-ibu, 15 menit ke tuan-tuan guru, 15 menit ke anak-anak muda. Semuanya 60 menit. Setuju? Deal? Siap? Manusia itu salah satu keperluan dia adalah kepastian. Pasti, insya Allah. Nanti saya ceramah ke sana terus. Yang belakang ini kapan lah Ustaz ini menghadap kemari? Nah, makanya insya Allah ini pasti, insya Allah 15, 15, 15, 15. Jadinya nanti waktu saya sedang ceramah tuh manggil-manggil. Nah, kalau tadi kumbang tuh manggil, bisa kupukulkan pakai topi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara masyarakat yang paling meriah sambutannya sepanjang saya ceramah adalah Mandailing Natal. Dulu waktu saya datang kemari di atas bukit, panas siang terik, ramai. Malam ini lebih ramai lagi. Dulu masih nampak saya ujungnya, malam ini tak nampak entah di mana. Saking kan ramai. Jadi ceritanya saya sedang ceramah di Deli Serdang. Di mana? Datanglah panitia mengatakan ada orang mau jumpa. Saya tanya, siapa yang mau jumpa ini? Pokoknya orang penting, kata dia. Bisa saya ceritakan? Mana dia? Suruh masuk, saya bilang. Segitu saya tengok, rupanya guru saya dulu di pesantren Darul Arafah tahun 2003, 27 tahun yang lalu. Namanya Ustadz Porkas Lubis. Datang saya cium tangannya karena guru saya dulu. Cuman bedanya waktu saya masih belajar dia muda. Sekarang saya sudah tua, dia muda juga lagi. Nah, terus kata dia, Ustadz Somad, dipanggilnya pula saya Ustadz. Padahal dulu waktu di pesantren panggil Mat aja. Ustadz Somad, mau ku bawa pulang ke kampung, jumpa masyarakat Mandailing Natal. Kapan bisa? Itulah kami tetapkan hari ini tanggal. Nah, saya cuma mau menunjukkan jam saya aja. Tanggal 9 bulan Maret 2020 Ustadz. Akhirnya datanglah kami kemari, Ustadz Porkas Lubis bersama Abangda Khairul Amri Nasution. Itulah maka kami bisa datang kemari dalam rangka pulang kampung silaturahim momen Isra dan Mi'raj. Cuman kami tak sanggup. Orang Mandailing Natal ini sayang betul sama Ustadz Somad. Saya mancing aja, iya apa tidak? Ini kalau semua orang ini mau bersalaman, putus tangan Ustadz ini. Alhamdulillah adalah orang pemuda Pancasila mau mengamankan Pancasila. Kenapa diamankannya? Karena Abdul Somad satu-satunya anggota PP yang kartunya 2. Satu anggota PP dari Pemuda Pancasila Riau dikasih oleh Bang Anto Rahman,
Yang satu lagi kartu anggota PP dikasih oleh Pak Kodrat di Medan. Makanya kemana-mana saya bawa itu. Ada di dalam, nanti aku tunjukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini saya ceritakan dari awal supaya jelas, jangan ada dusta di antara kita. Nanti kalau ada orang yang pulang bertanya, siapa yang bawa Ustadz Somad tadi? Bisa dijawab. Siapa yang mengamankannya? Bisa dijawab. Dan kita berjumpa malam ini karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 menit untuk Bapak, insya Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Muammar kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila. Laila itu artinya di waktu malam, bukan bini bapak. Laila itu SMS, nama kau disebut Ustaz tu kata. Walaupun banyak perempuan nama Laila. Kenapa nama kau Laila, Dek? Lahirnya malam, maka hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Mohon maaf Ibu ya. Minal masjidil haram ilal masjidil. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj adalah semangat memakmurkan masjid. Tadi saya sholat di Masjid Haji Atas. Ustaz Somad, nanti kita sholat di Masjid Haji Atas. Saya cemas. Kalau sholat di Masjid Haji Atas, haji bawah, haji kanan, haji kiri. Sholatlah tadi di Masjid Haji Atas, saya tengok di atas, di bawah, di kanan, di kiri, penuh jamaah. Begitu melihat mereka penuh, cemas saya. Yang saya cemaskan, masjid ini penuh berarti tanah lapang kosong. Maulah 3 orang di tanah lapang ini. Rupanya di tanah lapang ini melimpah ruah. Memang Mandailing Natal ini negerinya para ulama. Mandailing Natal ini negerinya para santri. Pondok pesantren, tuan-tuan guru dari Makkah, dari Madinah. Inilah hasil pendidikan dakwah mereka. Ini bukan jamaah Abdul Somad. Ini adalah jamaah yang dididik oleh tuan-tuan guru kita. Mengalir pahalanya, terang makam mereka, lapang kubur mereka. Jadi jangan nanti pas ditanya orang, siapa itu yang malam tadi ramai tanah lapang? Oh, itu follower Ustadz Somad itu. Followerku cuman ada di Instagram. Tak jelas orang entah di mana-mana. Banyak juga yang ngejek-ngejek di Instagram tuh, pas ku cek, ku tengok posting 0. Pokoknya hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, apa sebetulnya peringatan Isra Mi'raj? Mengajak kita kembali membangun masjid. Kenapa masjid ini banyak yang kosong? Karena imamnya lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang sudah tua jangan kita salahkan. Kadang kalau kita tanya, kenapa imam itu tak ganti-ganti? Ustaz, syukur dia mau jadi imam. Kalau dia tak mau, sudah lama masjid ini kosong. Dia menjadi imam lillahi ta'ala. Padahal mestinya imam ini dikasih gaji seperti imam Masjidil Haram. Betul? Dari mana gajinya? APBD. Setuju apa tak setuju? Setuju. Abdul Somad tak bisa ngasih APBD karena tak ada kekuasaan. Maka setuju tak kalau bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia ini menandatangan semua imam-imam dikasih gaji tetap? Setuju? Barulah akan semarak sholat berjamaah. Mantap, muazzinnya, imamnya, penggali kuburnya, tukang mandikan jenazahnya. Pernah ada peduli tentang penggali kubur? Ada? Tak ada. Ibu, bapak, pernah bapak cari tukang penggali kubur? Tidak, besok pagi cari. Booking memang dari sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat semata, mesti ada kemauan pemimpin. Kita doakan ke depan pemimpin kita, pemimpin yang peduli kepada imam-imam masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad ini enak aja bicara begitu. Bagaimana nanti kalau imam-imam di masjid kabupaten, di masjid kecamatan, di masjid kelurahan, di masjid desa digaji, gaji. 2 tahun datang KPK. Apa katanya? Temuan salah alokasi dana, maka harus ada payung hukumnya. Siapa yang membuatkan payung hukumnya? Dewan Perwakilan Rakyat, sepakat DPR satu kabupaten, imam masjid, penggali kubur, Bilal, orang yang memandikan jenazah, diberikan insentif. Setuju? Kalau orang serama ini setuju, kira-kira terwujud apa tidak? Ini yang dibicarakan Abdul Somad ini masuk akal atau tak masuk akal? Kalau ada yang bilang tak masuk akal, mari ku cek akalnya. Ceramah saya ini bisa dipahami atau tidak? Banyak orang mengatakan, apa itu ceramah Abdul Somad itu? Aku nggak paham betul. Loh, saya sudah pakai bahasa sesimpel ini kau tak juga paham. Antuk kan kepala kau ketiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad bisa ceramah karena dulu guru mengaji datang ke surau, ke langgar, ke musola, ke masjid, mengaji dari maghrib sampai ke isya. Program maghrib mengaji. Dari mana itu bisa dikembangkan? Dulu orang tua mensupport, tapi juga ada motivasi dari atas, dari bawah. Umat disadarkan dengan ceramah, tabligh akbar, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, malam Lailatul Qadar, halal bihalal, tahun baru hijrah. Insya Allah Abdul Somad akan datang di hari-hari besar Islam ke Mandailing Natal. Tapi, yang tepuk tangan dulu. Tapi, apa tapinya? Bahwa mesti ada dukungan dari pemerintah. Barulah masalah-masalah sholat berjamaah ini akan selesai insya Allah. Amin. Bapak Ibu kalau pergi umroh, mudah-mudahan rezekinya lancar bisa berangkat umroh. Amin. Sampai di umroh begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, itu kaset agak apa sih? Tiba-tiba semua toko-toko itu tutup. Toko-toko di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekitar itu tutup semua. Apa kata orang? Haji. Roh. Roh artinya pergi, bukan hantu. Roh. Pergi ke masjid semuanya. Kenapa begitu? Karena ada kekuatan politik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khutbah Jumat mantap. Tabligh akbar, mantap. Pondok pesantren, mantap. Tapi ada yang lebih mantap lagi adalah berdakwah dengan kekuasaan, dengan masjid. Berapa banyak masjid dibangun peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Belumut batu. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Wah, dipoto. Habis itu tak mau saya datang lagi. Rupanya tak bertambah-tambah batunya. Tapi begitu ada orang yang punya kekuasaan, tak ada pakai acara-acara, ditanda tangannya saja. Dengan ini anggaran untuk membangun masjid dibantu oleh masyarakat, DPR, APBN, APBD. Langsung 2 kali tanda tangan. 1 ke bawah, WC siap. 1 ke atas, menara siap. Begitulah hebatnya tanda tangan. Maka kalau tanda tanganmu masih berlaku, pakai untuk membangun masjid. Setuju? Kalau tanda tanganmu masih berlaku, pakai menolong penggali kubur. Setuju? Kalau tanda tanganmu masih berlaku, pakai menggaji para imam. Setuju? Kalau tanda tanganmu masih laku, pakai membantu fakir miskin, duafa, anak yatim. Setuju? Jangan udah tanda tangan tak laku baru datang jumpa Ustaz Somad. Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Apa lagi? Udah menunggu malaikat maut datang. Ada yang makanya yang pensiun kalau datang sama saya, apa yang saya bantu Pak Ustaz? Salatullah. Apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz?
Siap-siap mati aja lah Pak. Dulu waktu tanda tangan kau masih laku, kok kemana aja guys? Saya yakin ini bapak-bapak ini masih banyak yang tanda tangannya masih laku, betul? Bapak-bapak Kapolsek, bapak-bapak Kapolres yang masih laku tanda tangan kalian Pak, yang pistol kalian masih ada, walaupun pelurunya tinggal di rumah. Pakailah itu Pak. Datang kalian ke masjid Pak. Sebelum dari rumah ke masjid nampak anak-anak muda tanya, ke masjid kalian, masjid. Itulah yang akan menolong di liang lahat nanti, betul? Saya tak bisa. Saya tak bisa begitu. Andai saya berangkat dari rumah, nampak anak muda, ke masjid. Mereka cuek aja, Ustaz pergi aja dulu. Tapi kalian yang punya jabatan, tentara dengan baju seragamnya, ke masjid. Bisa apa tak bisa? Bisa. Hari pertama mereka ketakutan, hari kedua mereka cemas, hari ketiga mereka mulai terbiasa. Allah bisa karena biasa. Terbiasa anak-anak muda ke masjid. Pas ditanya, anak muda, kapan kau mulai ke masjid? Kemarin waktu dibentak-bentak polisi sama tentara. Muak kali aku nengok muka yang kemarin. Aku lempar aja pakai tai kucing. Tapi akhirnya sekarang aku jadi remaja masjid. Takbir. Takbir itu artinya udah habis 15 menit. Yang pertama, makmurkan masjid. Yang kaya-kaya, makmurkan masjid dengan menyumbang tanah. Yang kaya-kaya, makmurkan masjid dengan membangun masjid. Yang ada jabatan, pakai tanda tanganmu. Yang polisi tentara, pakai pistolmu, pakai seragammu. Yang pemuda Pancasila, pakailah otot. Anak PP ini kan tegap-tegap otot-otot. Pancasila. Abadi. Anak pemuda Pancasila ini yang akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa Pancasila yang pertama, ketuhanan. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tuhan yang pertama, Tuhan. Tidak ada yang tak bertuhan. Ada yang tak bertuhan? Ada, berhantu berarti. Habis 15 menit. Sekarang kita ke ibu-ibu. Itu maka tadi saya dulukan bapak-bapak. Karena kalau saya dulukan ibu-ibu, datang orang yang membuli di internet. Ustadz gatal katanya. Padahal sebetulnya kalau didulukan mana yang lebih dulu? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Coba tengok dalilnya. Bahasa Mandailing. Ladies first. Ibu-ibu sehat semua? Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, linuriyahum min ayatina. Tujuan dari Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Linuriyahum min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah, menceritakan aib orang lain. Namimah, berkelahi antara si B dengan si C, gara-gara lidah si D mengadu domba mereka. Membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Tapi insya Allah ibu-ibu yang malam ini datang semuanya sudah bebas dari ribah dan namimah. Orang ribah dan namimah itu nanti keluar kukunya dari besi, lalu dicakar-cakarnya wajahnya. Kenapa mereka mencakar wajah mereka sendiri? Karena sebenarnya ketika ibu mengejek orang, mencaci maki orang, la talmizu anfusakum, jangan kau ejek orang lain. Karena sesungguhnya ketika memaki orang berarti memaki diri kita. Mengkafirkan orang berarti mengkafirkan diri kita. Ketika kita sedang mengejek orang, pakai bahasa Inggris lah, monkey. Itu agak kecil, kalau besar sedikit King Kong. Kalau agak seram orang hutan. Maka sesungguhnya kita sedang mengejek, mencakar, memaki diri kita
diri. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir malam ini sibuk dengan pengajiannya, sibuk dengan kipasnya kepanasan, hingga tak sempat dia menengok orang lain. Si Anu tuh, aku tak sempat lagi, aku aja pun panas sekali udah. Mati kurasa. Kalau gitu kita pulang aja, janganlah pulang. Parkir pun payah juga, mobil kita terkunci, motor kita pun payah. Jadi udahlah kita gini aja sampai mati ini kita. Walaupun panas tapi hati tetap dingin. Sallallahu ala Muhammad. Yang ada HP-nya hidupkan, yang masih ada baterai. Yang tak ada baterai campakkan aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Itu yang paling mantap. HP-nya tak naik, balon naik ke atas. Dah, matikan. Nanti ada orang SMS payah pula. Ibu-ibu sehat semua? Ibu jaga lidah. Puasa ibu melayang. Solat ibu menayang. Sedekah ibu terbang. Janganlah tunjuk kiri kami puasa. Oke, kalau gitu kita ulang dari kanan. Solat ibu melayang, sedekah ibu terbang, laki ibu diambil orang. Mau? Tadi ada yang kehilangan anak. Udah jumpa udah? Udah? Alhamdulillah. Ada yang hilang lagi? Naik ke atas. Begitulah sayangnya ibu sama anak. Anak itu kecil, ingusnya tak berhenti meleleh. Dihapus pakai tisu habis, dilapkan pakai jilbab, besok macam mempeng kering. Tapi anak itu tetap dibawa pengajian. Anak yang dibawa pengajian tadi menjadi anak yang soleh dan solehah. Berapa kali ibu dimarahi orang di acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci, Al-Quran tunai. Pas semua mau bilang sah, tanya saksi, gimana saksi? Ulang balik. Banyak mata mereka tajam melihat ibu, tapi ibu tetap juga menggendong anak. Ibu adalah orang yang paling besar jasanya dalam hidup manusia. Betul? Ini ustadz-ustadz yang hebat-hebat ini. Ini tokoh-tokoh masyarakat, kori-kori kita. Nih pimpinan pondok pesantren. Nih polisi dan tentara. Ini anggota PP. Semua yang laki-laki ini lahir dari perut perempuan. Betul? Ada yang lahir dari LGBT. Makanya kalau kutanya, mana yang lebih hebat? Laki-laki yang gagah perkasa atau perempuan yang lemah gemulai? Mengaku pula. Tapi bu, amal kalian yang luar biasa. 9 bulan 10 hari kalian mengandung, melahirkan anak meregang nyawa. Mati syahid perempuan sedang melahirkan. Amal kalian sia-sia gara-gara menceritakan aib orang lah. Makanya disuruh puasa Rajab. Ini puasa Rajab ini udah 14 Rajab ini. 45 hari lagi kita puasa Ramadan. Puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Ramadan. Tujuan apa? Menahan li. Bu, apa betul anak Syanu sudah 3 bulan hamil tak ada suaminya? Apa betul suami Syanu kawin lagi? Jangan bicara aib orang lain. Aku sedang puasa Rajab, aku sedang puasa Sya'ban, aku sedang puasa Ramadan. Kata Ustaz Somad tak ada pahalanya, puasa kita rusak. Diam.
Jadi kapan kita bicara? Habis buka nanti kita sambung. Makanya tidak ada jalan lain untuk menahan lidah yang tak bertulang. Tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Al jannatu wa na'imuha sa'adul limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Masih ada baca Barzanji lagi di Mandailing Natal? Allahumma qabrahu syarif bi'arfil syazin. Attirillah, berikanlah harum semerbak kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang ziarah ke kubur Nabi itu harum apa tak harum? Harum. Di depan makam Nabi itu harum. Tapi ada satu bapak-bapak kata Ustaz Somad kubur Nabi itu harum. Pas aku di sana kenapa tak harum? Bapak waktu itu pejam mata atau tutup? Tutup mata. Kau tengok rupanya Afrika di depan. Makanya buka juga mata itu sekali-sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasid masih ada lagi nasid? Ibu-ibu, sore-sore Kamis, sore-sore Jumat buat persatuan wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin lagi? Lanjutkan, Bu. Teruskan. Rebana masih ada rebana? Teruskan lagu sholawat. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Dari mana Ustaz hafal lagu itu? Mak saya dulu menyanyikan itu waktu masih kecil, sambil mengayun adik, sambil gitu dulu mak-mak kita. Bukan cuma mak sekarang. Balik anak sekolah, pulang-pulang berbadan 2 gitu. Apa lo mau mani? Balik-balik, ambil. Mohon maaf Tuan Guru, tak layak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membuat orang jatuh derajatnya adalah lidah. Makanya ketika Luqman Al-Hakim ditanya, "Hai Luqman, apa yang paling bagus?" Lidah dan hati. Dipotong kambing, dibelah perutnya, datang tuannya, Luqman ini budak hamba saya, pembantu. Luqman, tolong keluarkan apa yang paling enak di dalam badan kambing ini. Dikeluarkan lidah dengan hati. Makanya ada sate lidah, dimakan goyang lidah. Macam mana makan lidah tak goyang? Lidah dengan hati yang paling enak. Keluarkan yang paling kotor Luqman. Luqman mengeluarkan 2 yang paling kotor, lidah dan hati. Oleh sebab itu lidah bersih, hati bersih. Macam mana? Macam ibu-ibu yang hadir malam ini, lidahnya bersih karena sholawat, hatinya bersih karena khusyuk mendengarkan ceramah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak lajang yang soleh-soleh ini dapat yang solihah-solihah. Tak usah kalian tengok dulu. Aku bilang gitu langsung nengok sini aja dulu. Tengok sini. Fokus dulu, fokus. Lama pula pas ke ibu-ibu ini. Ke tempat sini tadi cepat aja jam. Jangan habis baterai. Maulaya salli wa sallim